Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilaf bin Murrah bin Ka'af bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Mengenai silsilah Nabi Muhammad SAW, setelah Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ada banyak perbedaan daripada pendapat daripada ulama sirah. Di sini kakek Rasulullah SAW yang bernama Qusay, dialah yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang Quraisy hingga mereka pernah berkata kepada Rasulullah SAW setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Mereka mengatakan, bangkitkan kembali Qusay dari kuburannya, karena dia adalah tokoh yang jujur dan selalu benar. Kalau diberi saksi atas kebenaran yang kamu bawa, maka kami akan menjadi pengikutmu. Setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh 4 anaknya, dan anaknya yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy adalah Abdul Manaf. Dialah yang memegang peranan mengatur urusan pembagian air minum dari sumber Zam-Zam. Setelah Abdul Manaf meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Hashim. Dialah yang paling pertama mempelopori perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Dinamakan Hashim karena dia menyiapkan roti untuk makanan para jamaah haji, dan nama yang sesungguhnya adalah Amr. Setelah Hashim adalah Abdul Muttalib. Dia besar di Madinah dan sangat mirip dengan kakeknya Qusay. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam, dan dialah yang bernazar jika dikaruniai 10 orang anak laki-laki, maka dia akan menyembelih satu di antaranya. Nabi Muhammad SAW berkata tentang silsilah keturunannya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari garis keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari garis keturunan Kinanah, dan memilih dari garis keturunan Quraisy Bani Hashim, dan memilih diriku dari Bani Hashim. Kesaksian tentang suci dan mulianya garis keturunan Rasulullah SAW diakui hingga oleh musuh-musuh Islam. Raja Romawi Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan sewaktu masih kafir tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan berkata, dia Muhammad memiliki silsilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Karena mulianya garis keturunan Nabi, maka tidak pernah ditemukan adanya musuh Allah yang mencemooh garis nasab baginda Rasulullah SAW. Padahal mereka selalu mencari-cari jalan dan kesempatan untuk mengotori kredibilitas dan nama baik Rasulullah SAW. Apa rahasia Rasulullah SAW terpilih dari suku yang terhormat? Di antara hikmahnya adalah
agar misinya yang mengajak kepada persamaan derajat dan penegakan keadilan tetap terbangun di atas landasan yang kokoh dan bukan didasari oleh kondisi kejiwaan yang selama ini terhimpit serta oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial, karena semua itu telah dimiliki oleh keluarganya. Seandainya Rasulullah tidak memiliki kedudukan yang tinggi ini, niscaya kita mendapati orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad hanya mencari sensasi untuk mendapatkan status sosial. Kita telah banyak menyaksikan perjuangan ideologi batil yang dilatar belakangi penindasan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, seperti ajaran ateis Marxisme yang dipelopori oleh seorang yang tertindas dalam masyarakatnya. Kemudian orang tersebut melakukan perlawanan terhadap sistem kapitalis untuk mendapatkan status dan kedudukan yang belum pernah dia rasakan dalam kehidupannya. Sesungguhnya orang-orang Arab yang mengenal silsilah nasab Rasulullah dan otentisitasnya, maka tidak ada keberatan lagi bagi mereka untuk bergabung di bawah bendera Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan bagaimana respons kabilah-kabilah tersebut apabila dengan tiba-tiba ada hamba sahaya yang muncul untuk memimpin di antara kabilah-kabilah Quraisy, padahal orang-orang kafir saja berkata, meskipun beliau memiliki nasab yang tinggi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini. Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasulullah SAW berasal dari kabilah yang terhormat, maka manfaatnya akan kembali kepada beliau dalam bentuk perlindungan dan pembelaan. Dan terbukti bahwa kabilah Rasulullah SAW telah mengambil peranan penting dalam pembelaan terhadap Rasulullah pada peristiwa pemboikotan, ketika semua orang kafir mengupayakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, maka kendala yang paling berarti bagi mereka adalah kabilah Rasulullah SAW, seperti sikap Abu Thalib yang terkenal itu, termasuk peristiwa masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh buku-buku sirah. Penyebab utamanya adalah untuk melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap sanak saudaranya. Inilah yang sesungguhnya berbagai macam bentuk keistimewaan dari nasab Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan daripada kabilah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, yang mereka membela baginda Rasulullah SAW. Semoga hal ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk lebih dekat mengenal kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.